Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Bunda Nadira Dira ya. Ini suasana pagi hari ya teman-teman. Saya mau beli sarapan dulu karena hari ini saya bangunnya telat. Udah siap deh kita pulang dari belanja beli sarapan ya teman-teman. Sarapannya murah meriah deh. Soalnya kan ini masih di kampung ya atau di desa ya. Jadi harga buat untuk sarapan itu masih murah-murah ya, masih terjangkau lah teman-teman untuk orang desa gitu ya. Tapi kalau soal lauk pauk atau barang-barang sembako jangan ditanya deh teman-teman. Mahal ya. Kalau di tempat saya ini karena orang tuh ngambilnya di pasar ya, jauh kayak gitu ya. Seperti yang saya bilang, setengah jam baru sampai ya, 30 menit gitu ya. Jadi orang tuh pun ngambil untung lumayan ya teman-teman. Nah ini saya beli lontong 2 ya. Satunya itu 3.000 ya teman-teman, tapi tidak pakai telur sama kerupuk, nggak apa-apa deh teman-teman. Yang penting rasanya tetap enak gitu ya. Terus tuh saya ada beli lakse, ada beli lupis, ada beli kue, ada beli pulut pakai abon gitu ya teman-teman. Ini semua totalnya ini cuman 21.000 ya teman-teman. Lumayan banyak ya. Nah ini dia. Kenyang deh ini teman-teman. Yang ini kue pulutnya pakai abon ini harga 2.000. Kalau semuanya yang tadi itu kue cuman 1.000 semuanya. Nah, harga laksenya itu 3.000, kalau lupisnya 2.000-an. Nah, biar kita kenyang makan lontongnya, biar puas seperti lontong biasa. Kayak mana caranya? Saya tambahkan deh telur ya teman-teman. Biar puas kayak gitu ya, biar banyak kelihatannya gitu. Macam lontong 10.000-an gitu ya teman-teman. Ada sih yang jual di sini harga 10.000 pakai telur sama kerupuk ya teman-teman. Tapi rasanya sama aja gitu. Ya udah mending kita rebus telur sendiri ya. Tapi kalau di kota tempat saya ini mahal ya teman-teman, harga lontong itu ada yang 12.000, ada yang jual 14.000. Sangat harga mehong banget deh. Rasanya tuh sama aja loh teman-teman. Padahal lebih enak yang harga kayak gitu, harga 3.000-an lagi teman-teman. Memang kayak gitu ya teman-teman. Kalau di kampung saya ini kebalik. Kalau harga jualan sarapan murah meriah, kue-kue kayak gitu ya. Tapi kalau harga sembako sama harga harga sayur mayur kayak gitu loh pauk mahalnya minta ampun teman-teman. Nah kalau di kotanya terbalik pula, harga sarapannya yang mahal-mahal, sedangkan sembakonya murah-murah. Mungkin kalau di kota itu saingannya lebih banyak ya kalau soal penjualan sembako gitu ya, toko-toko banyak gitu mungkin ya. Nah ini ya teman-teman, saya mau beres-beres dulu habis sarapan ya teman-teman. Berserak kayak gini ya teman-teman, kalau saya tinggal kerja, tinggal anak saya dan suami saya, entah apa-apa lah yang dikerjain dekat rumah tuh. Serak sini, serak situ, apalagi anak saya itu ya, suka kali dia main tisu tuh. Entah buat apa dia. Kadang tisu itu bukan untuk dia buat lap-lap ingus atau buat lap habis makan ya. Dia buat main-main lah dengan kucing dia tuh lah. Macam gitu ya teman-teman. Tak apalah. Yang penting mereka berdua tuh happy ditinggal kerja gitu ya. Nah saya nak nyapu dia dulu. Udah bersih saya nak gulung karena saya nak ngepel. Ini karpet dia ringan ya teman-teman.
Dia ringan ya. Ini kalau kami bilang di tempat kami ini kapek Malaysia. Jadi enteng. Nak diangkat-angkat kemana-mana senang lah teman-teman. Ngapa pula saya ni bercakap bahasa Melayu pula teman-teman. Nanti tak ngerti pula. Dah lah saya nak pakai bahasa Indonesia saja. Tapi sedap loh teman-teman kau bercakap berbahasa Melayu ni macam mana gitu. Memang saya ni tinggal dekat Bintan. Pulau Bintan ni, Kepulauan Riau ni rata-rata banyaklah orang Melayu. Asli dia memang orang Melayu. Tapi banyak pendatang lah semenjak ada PT tu lah. Entah tahun berapa lah PT tu terbentuk. Kayaknya belum lahir lah saya tu. Jadi banyak anak rekrutan buat PT dulu kan. Zaman dulu kat sini anak pribumi kan tak banyak ya teman-teman. Jadi untuk mencukupi karyawan kayak gitu, jadi harus merekrut dari luar kota gitu. Macam dari Jawa, macam dari Padang, Palembang, mana lagi Medan gitu. Jadi mereka-mereka tu apa namanya tu dia kerja kat sini, dah punya pula anak dia pula menetap kat sini. Jadilah anak dia pun kerja kat PT juga. Entar lagi cucu dia kat dia. Macam gitulah. Kat tempat saya ni PT dah lama ya. Kayaknya sebelum saya lahir, 10 tahun sebelum saya lahir sudah ada lah. Macam agak dia saya susah juga. Sedangkan tempat saya kerja tu, PT tempat saya kerja tu, sudah usia 20. Berapa ya? Lupa. 21 atau 22 tahun. Bayangkan je. Lama. Apalagi PT-PT yang dulu-dulu tu lah. Yang sudah gulung tikar tu. Dah tutup tu. Tak tahulah tahun berapa tu buka. Macam gitulah cerita dia. Nah ini. Dah lah teman-teman. Nanti Mika tak ngerti pula saya bahasa Melayu aja terus. Saya ini bukan orang Melayu ya teman-teman. Saya tu numpang lahir aja ya dekat sini ya teman-teman. Istilahnya kayak gitulah. Kalau orang tua saya tu merantau dari dari Makassar sana lah, Sulawesi Selatan sana. Dia orang Bone lah teman-teman. Kalau mak saya tu tak tahulah saya tu. Dia tu lahir kat mana. Cuma dia bilang dari Jambi sana. Nah, dia tu apa namanya tu pindah-pindah merantau sebentar merantau macam gitulah. Jadi tak tahulah asal usul dia. Jadi kakak beradik dia semua tu tak tahulah dekat mana. Miskomunikasi pula Dulu kan zaman orang susah, tak punya HP, main tinggal-tinggal. Kakak dia udah nikah kayak gitu kan. Mak saya tu tinggal lah kakak tu kat kampung situ. Terus tu dia sudah lupa di mana jalan tempat dia tempat tinggal kakak saya. Udahlah adik-beradik dia tak tahu di mana. Kalau kita tanya tahu jalan pulang tidak tahu. Sudahlah dia merantau menetap kat sini. Nah saya ni tak pernah balik kampung ya teman-teman. Kat sini lah dari saya lahir sampai besar. Tak apalah teman-teman. Yang penting hidup ya teman-teman. Gitulah. Penting hidup damai kayak gitu ya. Jadi saya jatuhnya tu orang Bugis kalau dibilang ya. Tapi tinggal dekat Melayu. Orang campur-campur tak apalah. Ngikut aja lah. Kalau bisa orang pakai bahasa Inggeris, kita bahasa Inggeris juga Sayang tak tinggal dekat Inggeris sana. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik video saya dan menonton dengan oceh-ocehan saya yang apalah, entah berfaedah atau tidak lah kayak gitu ya. Tapi macamnya saya ni lancar sangat ya kalau pakai bahasa Melayu kayak gini Ini saya dapat suami ni bapak dia Indonesia pula. Bapak dia tu Bugis, mak dia Melayu. Tapi dia besarkan dengan mak dia tu. Dia pandainya bahasa Melayu aja. Jadi kami ni isteri dia ngikut je.
Tapi kalau disuruh bahasa Bugis masih bisa. Saya masih bisa ya, masih lancar. Kalau saya balik kampung ke rumah mak saya tuh, kalau dia ajak bahasa Bugis, bahasa je lah. Sampai anak saya tuh terpelongok-longok lah. Nengok tu, anak saya Nadira tu, cakap apa lah mak, kata dia kayak gitu. Cuma kami berdua yang tahu. Nah, sini saya nak ngepel, dah siap nyapu ngepel. Kayak gini lah. Saya nak cepat aja teman-teman. Nak pergi berangkat kerja pula jam 13.30 tu. Jadi kita sigap aja lah kerja sekip-sekip pun boleh. Siapa yang ngelarang? Kan rumah sendiri, ya kan? Nah, kalau dah selesai ini, ada mengelihatnya ya teman-teman. Udah deh teman-teman, ngoceh terus saya nih. Terima kasih ya teman-teman sudah melihat video saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.